Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fozihar, kelas 12 MIPA 4, nomor urut 02. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kebugaran jasmani, penyakit seks menular, dan penanganan kram pada saat melakukan aktivitas renang. Materi pertama yakni kebugaran jasmani. Adapun pengertian dari kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan dan masih mempunyai tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Adapun manfaat kebugaran jasmani, yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara cepat. Keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, mengurangi kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, mengatasi depresi. Dan yang terakhir, terhindar dari penyakit tulang kropos. Adapun unsur-unsur kebugaran jasmani, yang pertama, kekuatan. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, daya otot. Yang keempat, kecepatan. Yang kelima, daya lentur. Yang keenam, kelincahan. Yang ketujuh, koordinasi. Yang kedelapan, keseimbangan. Yang kesembilan, ketepatan. Dan yang terakhir, reaksi. Adapun fungsi dan tujuan kebugaran jasmani, yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh meliputi sistem darah, sistem syaraf, dan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh. Yang keempat, bagi olahragawan berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Dan yang terakhir, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita dan anak-anak. Adapun bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, yang pertama, push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua, sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Yang ketiga, backlift untuk melatih otot punggung. Dan yang terakhir, pull up dapat melatih kekuatan otot dengan lengan dan bahu. Materi kedua yakni penyakit seks menular. Adapun pengertian penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual. Penyakit kelamin ini tertular lewat sperma, darah, cairan vagina ataupun cairan tubuh lainnya. Penularan penyakit menular seks ini juga dapat terjadi dari ibu hamil kepada janin di dalam kandungan atau usia bayi yang dilahirkan. Adapun jenis penyakit seks menular, yang pertama, chlamydia, disebabkan infeksi bakteri Chlamydia trachomatis dan dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Yang kedua, gonor atau kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, dapat menyebabkan keluhan pada kelamin dubur dan tenggorokan. Yang ketiga, HIV/AIDS, yang disebabkan infeksi virus HIV, penularannya melalui kontak seksual atau cairan tubuh lain, khusus darah, dan dapat menyebabkan kelemahan pada sistem imunitas tubuh sehingga penderitanya mudah terkena penyakit. Yang keempat, sifilis, disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang dapat menyebabkan luka pada area kelamin, mulut, atau dubur. Yang kelima, trichomoniasis, disebabkan oleh infeksi parasit Trichomonas vaginalis dan dapat menyebabkan dengan cara kontak seksual, dan masih banyak jenis penyakit lainnya. Adapun diagnosis penyakit seks menular melalui, yang pertama, wawancara dengan dokter spesialis untuk mencari berbagai gejala. Yang kedua, pemeriksaan fisik yakni vagina dan penis secara menyeluruh dan teliti. Yang ketiga, melakukan medical check up laboratorium seperti darah, urin swab vagina, swab penis, swab luka, kelamin, dan lain-lain. Adapun pengobatan penyakit seks menular sementara pemberian obat. Yang pertama, antibiotik diberikan khusus infeksi bakteri atau parasit. Yang kedua, antivirus diberikan untuk kasus infeksi virus. Yang ketiga, obat kutu untuk kasus kutu kemaluan. Materi ketiga yakni penanganan kram pada saat melakukan aktivitas renang. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kram di bawah kolam renang meliputi, yang pertama, bersikap tenang dan jangan berusaha ke tepi. Yang kedua, tarik nafas dalam-dalam dan tahan. Yang ketiga, lakukan perenggangan dan pemijatan pada otot yang kram.
Yang keempat, jangan lakukan gerakan apapun kecuali perenggangan, walaupun badan kita tenggelam. Yang kelima, tarik nafas lagi, kemudian lakukan perenggangan lagi. Yang keenam, pulang sampai nyerinya reda. Yang ketujuh, setelah reda, barulah berenang ke tepi. Usahakan tidak menggunakan otot yang kram. Yang kedelapan, setelah ke tepi, lakukan kembali perenggangan sampai otot terasa nyaman. Ada dua posisi utama untuk perenggangan di air. Posisi yang pertama, teguk lutut ke arah dada dan tarik jari kaki dan telapak kaki ke arah punggung kaki. Posisi ini untuk mengatasi kram pada otot betis dan otot paha bagian belakang. Posisi kedua, teguk paha ke belakang, teguk lutut, tarik jari kaki dari punggung kaki ke arah telapak kaki. Posisi ini untuk mengatasi kram pada otot punggung kaki dan otot paha bagian depan. Mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai materi kebugaran jasmani, penyakit seks menular, dan penanganan kram pada aktivitas renang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.